Shalom, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan Rahayu. Perkenalkan, nama saya Prilly Rambo Putri Nenabu dengan NIM 13121000171 dari kelas Kriminologi C. Pada kesempatan kali ini saya akan memberikan pembahasan resume saya mengenai kriminologi. Jadi stay tune ya. Kriminologi itu sendiri berasal dari kata kriminologi yang memiliki dua kata, yaitu kriminal yang berarti jahat atau kejahatan, dan logos yang berarti pengetahuan atau ilmu. Kriminologi adalah ilmu pengetahuan tentang kejahatan atau penjahat. Mengapa kriminologi? Yang artinya, mengapa manusia melakukan kejahatan atau tindak pidana? Dan yang kedua, bagaimana kriminologi, yang artinya bagaimana cara menanggulanginya melalui kebijakan kriminal atau kriminal polisi. Dan yang terakhir, kriminologi. Kriminologi yang mempelajari tentang bentuk kejahatan dan upaya penanggulangannya. Mengapa kriminologi lahir? Karena adanya ketidakpuasan kepada hukum pidana, hukum acara pidana, bahkan cara penghukumannya. Objek kriminologi. Yang pertama, kejahatan. Banyak para pakar mendefinisikan kejahatan dari berbagai sudut. Pengertian kejahatan merupakan suatu pengertian yang relatif, bahwa kejahatan didefinisikan secara luas dan bentuk kejahatan tidak sama menurut tempat dan waktu. Kriminologi dituntut sebagai salah satu bidang ilmu yang bisa memberikan sumbangan pemikiran terhadap kebijakan hukum pidana. Yang kedua, pelaku. Yang dapat didefinisikan sebagai pelaku kejahatan. Untuk dapat dikategorikan sebagai pelaku adalah mereka yang telah ditetapkan sebagai pelanggar hukum oleh pengadilan. Yang ketiga, ada reaksi masyarakat terhadap kejahatan dan penjahat. Studi tentang reaksi masyarakat terhadap kejahatan dan penjahat dilakukan sebagai upaya untuk mengetahui dan mempelajari pandangan masyarakat tentang perbuatan-perbuatan yang merugikan masyarakat, baik yang telah diatur dalam perundang-undangan pidana maupun yang belum. Definisi kriminologi menurut para ahli. Yang pertama ada W.A. Bonger. Ilmu pengetahuan yang bertujuan menyelidiki gejala kejahatan seluas-luasnya. Bonger membagi kriminologi menjadi dua bagian, yaitu yang pertama ada kriminologi murni, mencakup A. Antropologi kriminal ialah ilmu pengetahuan tentang manusia yang jahat atau somatis. B. Sosiologi kriminal ialah ilmu pengetahuan tentang kejahatan sebagai suatu gejala masyarakat. C. Psikologi kriminal ialah ilmu pengetahuan tentang penjahat yang dilihat dari sudut jiwanya. D. Psikopatologi dan neopatologi kriminal ialah ilmu pengetahuan yang mempelajari dan meneliti kejahatan dan penjahat yang sakit jiwa. E. Penologi, ilmu pengetahuan tentang tumbuh dan kembangnya hukuman. Yang kedua ada kriminologi tahapan yang mencakup A. Higien kriminal, yaitu usaha yang bertujuan untuk mencegah terjadinya masalah. B. Politik kriminal, usaha penanggulangan kejahatan di mana suatu kejahatan telah terjadi. C. Kriminalistik, yaitu ilmu tentang pelaksanaan penyelidikan, teknik kejahatan, dan pengusutan kejahatan. Edwin H. Sutherland merumuskan kriminologi meliputi yang pertama, sosiologi hukum, yaitu kejahatan itu adalah perbuatan yang oleh hukum dilarang dan diancam oleh suatu sanksi. Yang kedua, ada etiologi. Hukum mencari sebab, musebab dari kejahatan. Dan yang ketiga ada penologi, yaitu ilmu tentang hukuman. Teori-teori kriminologi. Yang pertama ada teori tentang kejahatan dari perspektif biologis dan psikologis, yaitu para tokoh biologis dan psikologis tertarik pada perbedaan-perbedaan yang terdapat pada individu. Penjelasan biologis atas kejahatan. Sebelum abad ke-19, ilmu pengetahuan fisiogenomi dan frenologi telah memperkenalkan faktor-faktor biologis tertentu dalam studi tentang sebab-musabab kejahatan. Teori Lombroso tentang born criminal atau penjahat yang dilahirkan menyatakan bahwa para penjahat adalah suatu bentuk yang lebih rendah dalam kehidupan, lebih mendekati nenek moyang mereka yang mirip kera dalam hal sifat bawahan dan watak
yang membandingkan mereka yang bukan penjahat. Penjahat itu sendiri adalah orang yang memiliki bakat jahat. Bakat jahat tersebut sudah dimilikinya sejak lahir atau born criminal. Bakat jahat tidak dapat diubah. Bakat jahat dapat dilihat dari ciri-ciri biologis, seperti memiliki dahi yang sempit dan melengkung ke belakang, rahang yang besar dan gigi taring yang tajam, berbadan tegap, tangan lebih panjang, bibir lebih tebal, hidung tidak mancung, kurang berperasaan atau tahan sakit, suka akan tato ada pada bagian tubuhnya, dan lain-lain. Selain kategori born criminal, Lamborso menambahkan 2 kategori lainnya. Yang pertama ada insane criminal, yaitu bukanlah penjahat sejak lahir, mereka menjadi penjahat sebagai hasil dari beberapa perubahan dalam otak mereka yang mengganggu kemampuan mereka untuk membedakan antara benar dan salah. Yang kedua ada criminaloids, yaitu suatu kelompok penjahat kambuhan, pelaku kejahatan karena nafsu dan berbagai tipe lainnya. Aliran-aliran dalam kriminologi. Yang pertama ada aliran klasik, yaitu individu dilahirkan dengan kehendak bebas atau free will untuk hidup menentukan pilihan hidupnya. Ada juga individu memiliki hak asasi di antara hak untuk hidup, kebebasan, dan memiliki kekayaan. Ada juga pemerintah negara dibentuk untuk melindungi hak-hak tersebut dan muncul sebagai hasil perjanjian sosial. Dan ada juga kejahatan merupakan pelanggaran terhadap perjanjian sosial. Ada juga hukuman hanya dibenarkan selama hukuman itu ditujukan memelihara perjanjian sosial. Ada juga setiap orang dianggap sama di muka hukum, oleh karena itu seharusnya setiap orang diperlakukan sama. Yang kedua ada aliran positif, yaitu kehidupan manusia dikuasai oleh hukum sebab akibat, dan juga ada masalah-masalah sosial seperti kejahatan dapat diatasi dengan melakukan studi secara sistematis mengenai tingkah laku. Ada juga tingkah laku kriminal adalah hasil kondisi abnormalitas, dan juga ada tanda-tanda abnormalitas tersebut dapat dibandingkan dengan tanda-tanda yang normal. Ada juga abnormalitas tersebut dapat diperbaiki dan karenanya penjahat dapat diperbaiki. Ada juga tujuan sanksi, bukanlah menghukum melainkan memperlakukan atau membina pelaku kejahatan. Berikutnya ada teori-teori tipe fisik. Ernest Krittmer mendefinisikan 4 tipe fisik. Yang pertama ada astenik atau kurus, bertubuh ramping, berbau kecil, perut kecil, muka bulat telur, lengan dan kaki kurus. Yang kedua ada atletik, tinggi besar, bahu lebar dan kuat, menengah tinggi, kuat, berotot dan bertulang kasar. Yang ketiga ada piknik, tinggi sedang, leher besar, wajah luas. Dan yang keempat adalah tipe campuran, tidak terklasifikasikan. Sekarang kita masuk pada disfungsi otak dan learning disabilitas. Ada bukti yang semakin berkembang bahwa disfungsi otak dan cacat neurologis secara umum ditentukan pada mereka yang menggunakan kekerasan secara berlebihan dibanding orang pada umumnya. Banyak pelaku kejahatan kekerasan kelihatannya memiliki cacat di dalam otaknya yang berhubungan dengan tergantungnya self-control. Terdapat bukti yang bagus bahwa delinkuensi berhubungan dengan learning disabilitas, yaitu kerusakan pada fungsi sensori dan motorik yang membawa penampilan penyimpangan dan yang merupakan hasil dari beberapa kondisi fisik abnormal. Macam-macam learning disabilitas antara lain yang pertama disleksia atau gagal menguasai skill berbahasa setaraf dengan kemampuan intelektual. Yang kedua ada aphasia, yaitu suatu problem komunikasi verbal atau masalah dalam memahami pembicaraan orang lain. Yang ketiga ada hiperaktif, kriminalitas dan faktor genetika. Ada beberapa hasil kajian menghubungkan faktor-faktor genetika dengan kriminalitas, antara lain yang pertama twin studies atau studi tentang orang kembar. Untuk mengungkapkan apakah benar kejahatan ditentukan secara genetikal, para peneliti telah membandingkan antara identical twins dan fraternal twins. Identical atau monozygotic twins dihasilkan dari satu telur yang dibuahi yang membelah menjadi 2 embrio. Kembar seperti ini membagi sama gen-gen mereka, sementara fraternal atau dizygotic twins dihasilkan dari 2 telur terpisah. Keduanya dibuahi pada saat yang bersamaan. Mereka membagi sekitar setengah dari gen-gen mereka.
Berikutnya mengenai studi tentang adopsi. Suatu jalan untuk memisahkan pengaruh dari sifat-sifat yang diwariskan dengan pengaruh dari kondisi lingkungan adalah dengan melakukan studi terhadap anak-anak sejak lahirnya dipisahkan dari orang tua aslinya dan ditempatkan pada keluarga angkat. Dan yang terakhir adalah chromosome study atau DXYY syndrome. Kadang-kadang kesalahan dalam memproduksi sperma atau sel telur dapat menghasilkan abnormalitas genetika. Satu tipe abnormalitas tersebut adalah DXYY chromosome male atau laki-laki dengan XYY chromosome. Sekian dari penyampaian resume saya mengenai kriminologi. Terima kasih. Shalom. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Rahayu.